يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah taala telah berikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, masjidnya Allah taala, dan majlis yang sangat mulia, majlis ilmu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini di tempat ini Allah taala angkat derajat kita semua dan kita mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada dalam sebuah hadits qudsi itu disebutkan, inna buyuti fil ardil masajid wa jirani fiha umaruha. Sesungguhnya aku, kata Allah, memiliki rumah-rumah di permukaan bumi ini, yaitu masajid, masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu jamak dari masjidun, masjid, satu masjid, masajid, masjid-masjid. Wa jirani fiha umaruha, dan tetanggaku kelak, jadi akhirat nanti, kata Allah, umaruha, mereka itu orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang difirmankan Allah Ta'ala tersebut, yaitu yang hari-hari memakmurkan masjid Allah dengan sholat 5 waktu, dengan majlis ilmu, zikrullah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jirani fiha umaruha, ternyata Allah itu memiliki tetangga, dan tetangganya Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, insyaallah kita akan melanjutkan akhir daripada Kitabul Jami' dalam bab Makarimul Akhlak, tentang akhlak. Kita insyaallah hari ini sudah masuk kepada hadis yang ke-11, 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma tawadda'a ahadun lillah illa wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun illa lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Akhrajahu Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan Allah tidak menambah seorang hamba dengan memaafkan illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu ahadun lillah, dan tidaklah seorang tawaddu, rendah diri, lillah, karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang menjelaskan tentang dahsyatnya orang yang bersedekah dan keutamaan orang yang rendah diri karena Allah, dan keutamaan bagi orang yang selalu memaafkan. Al-muradu annaha la tunqishu nuqsan haqiqiyan bal yubarikullah fihi wa yakhlufuhu, yubarikullahu fihi wa yukhlifuhu. Artinya yang dimaksud bukanlah la tunqas, berkurang secara hakiki, bal yubarikullahu fihi wa yakhlifuhu, tetapi Allah bahkan memberikan keberkahan pada harta tersebut, wa yakhlufuhu, dan akan menggantinya. Jadi kalau secara zahiriyah hadis ini seakan-akan kalau orang itu bersedekah secara zahir itu akan mengurangi daripada harta tersebut, padahal tidak. Bahkan di sini disebutkan Allah akan tambah keberkahan dan Allah akan menggantinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama ahli hadis,
Beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, nafyun nuqsan yuhmalu ala nafyin nasani al-haqiqi. Penyediaan, kalimat penadiaan dalam kutip berkurang dalam hadis ini bisa bermakna tidak berkurang hakiki secara hakiki, au nafin nuqsan al-barakah, atau tidak berkurangnya keberkahan. Wakilahuma murad, itulah yang dimaksud daripada keduanya. Artinya orang yang bersedekah hartanya tidak berkurang dan keberkahannya pun tidak berkurang, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini, mu'alif pengarang daripada kitab ini, beliau mengatakan fa innas shadaqata wa in naqasatil mal surah, sedekah meskipun secara lahir tampaknya itu mengurangi harta secara lahiriah, nampaknya itu mengurangi harta, fa innaha taziduhu ma'nan wa qadran, namun secara makna dan ketetapan Allah justru akan tuzidu, akan menambahnya, keberkahannya ditambah, bahkan rezekinya akan ditambah oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik rezeki. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan amwalahum, harta-hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, itu seperti butir-butir, ambatat sab'a sanabil, butir-butir yang benihnya itu akan menumbuhkan sab'a sanabil, 7 daripada tangkai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya ya sedekah ini, sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita memperhatikan harapan orang-orang yang telah di akhirat kelak, yang dia itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ucapan yang pertama yang mereka ucapkan di hadapan Allah itu bersedekah. Laula akhortani, laula ini kata ulama ahli tafsir mengatakan istirja, kalimat harapan yang betul-betul mengharap. Laula akhortani, ya Allah, seandainya ya Allah engkau bangkitkan aku lagi, atau seandainya Allah engkau tangguhkan lagi kematian aku. Perhatikan kalimatnya, fa asaddaqu, maka saya akan bersedekah. Para ulama tafsir mengatakan, karena kenapa dalam ayat Al-Quran ini yang pertama kali Allah singgung itu fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Kenapa Allah tidak mengatakan ya Allah seandainya engkau akhirkan, tunda kematianku, atau engkau kembalikan lagi aku di dunia, fa aku mau sholat, saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan baca Al-Quran. Kenapa tidak kalimat itu yang Allah pakai gitu? Tapi kenapa fa asaddaqu? Kenapa harus bersedekah? Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, sedekah ini Masya Allah memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam sedekah ini Allah itu setiap pagi mengutus 2 malaikat, Pak Bu, untuk mendoakan orang yang selalu bersedekah. Suatu ketika dalam hadis itu disebutkan, tatkala Rasulullah SAW qama fi babil Masjid Nabawi, Nabi itu pernah berdiri di hadapan pintu Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin amin. Sahabat kaget, loh, Nabi keluar dari masjid tiba-tiba mengatakan amin amin sebanyak 2 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin amin tanpa sebab? Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah sesungguhnya Allah itu setiap pagi pada subuh seperti ini mengirim 2 malaikat, dan masing-masing malaikat itu berdoa. Doa yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Doa yang kedua, Allahumma amsik munfiqan khalafa. Doa yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berkahilah, tambahlah rezeki, luaskanlah rezeki bagi orang-orang yang mau bersedekah di pagi hari ini. Maka Allah mengatakan amin. Yang kedua, doa malaikat, Allahumma amsik munfiqan talafa. Ya Allah, tahan, cabut, kurangi rezeki bagi orang-orang yang tidak mau berinfak di pagi hari ini. Maka Rasulullah pun mengatakan, menjawab dengan
jawaban amin. Artinya apa? Sunnah bersedekah di pagi hari. Jadi kalau orang bersedekah di pagi hari, niatkan karena Allah itu Pak, Bu, sebenarnya dia itu mendapat salah satu doanya malaikat yang diaminkan oleh siapa? Khairul bariyah, yaitu orang yang paling baik, manusia yang paling utama, yaitu Rasulullah. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan daripada Al-Quran ini bahwa sedekah, jadi menurut Al-Quran sedekah itu bukan sebab pengurangan tetapi sebab dilipat gandakannya sebuah harta. Kemudian dalam hadis ini pun dilanjutkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak menambah seorang hamba dengan memaafkan illa izzan, kecuali dengan kemuliaan. Jadi Allah tidak menambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, fi hadza raddun ala man yadunnu anna al-afwa yurithu dullan. Ibnu Hajar berkata, hadis ini raddun, membantah man yadunnu, anggapan bahwa memaafkan itu menyebabkan kehinaan. Jadi hadis ini Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menjelaskan bahwa anggapan memaafkan menyebabkan kehinaan itu dibantah oleh hadis ini, bahwa orang yang memaafkan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sababul izzi syar'an wa qadaran. Justru memaafkan adalah kemuliaan secara syariat. Wal muradu bil afwi at-tazawuz amman qadara 'ala al-intisari min. Yang dimaksud memaafkan adalah memaafkan orang yang sebenarnya mampu dibalas. Sebenarnya kita mampu membalas dia ketika ada orang yang melakukan kezaliman atau kesalahan kepada kita. Dan sebenarnya kita mampu untuk membalas kezaliman tersebut, justru dibalas dengan memaafkannya, maka ini mulia, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman 'afa, dan siapa yang memaafkan, wa aslaha, maka memaafkan dan berbuat islah, sudah memaafkan kemudian berbuat islah, saling introspeksi diri, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidaklah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian wa ma tawadu ahadan lillah illa rafa'allah, tidaklah seorang itu bertawadhu, rendah diri lillah, karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah ini, tidaklah seorang bertawadhu, rendah diri karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Qala al-Hafidz Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qaulu lillah, adapun ucapan lillah karena Allah. Nah di sini qaidun yukhriju tawadhu'a li ghairillah. Kata karena Allah ini qaid, pengecualian tawadhu yang dilakukan bukan karena Allah. Artinya orang yang tawadhu, rendah diri karena Allah, bukan karena siapa-siapa, maka Allah akan angkat daripada derajatnya. Kalau bukan karena Allah, ya sudah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatut tawadhu'i, hakikat tawadhu itu apa? Kamis pekan lalu kita sudah bahas hakikat tawadhu. Di sini juga diulang, wa haqiqatut tawadhu'i alla yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Hakikat tawadhu adalah tidak memandang diri lebih utama dari orang lain. Jadi tawadhu itu tidak memandang diri lebih utama daripada orang lain. Dalilun minal Qur'an, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami naj'aluha, kami jadikan lil ladzin, bagi orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ard,
orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi. Dan ciri-ciri orang yang tawadhu itu Pak, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maaf, tanda-tanda hamba-hamba Allah itu yamshuna 'alal ardi hauna, ibadur rahman, mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ya, yang tidak menunjukkan dirinya paling hebat di antara orang-orang yang lain. Itulah yang disebut dengan ibad ar-rahman, ibadur rahman. Ya. Salisan al-khulasah ilmi, kesimpulan daripada hadis ini, hadal hadis muwafiqun lil usulil Quran. Hadis ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, sedekah, kemudian memaafkan, kemudian setelah itu untuk tawadhu, rendah diri di hadapan orang lain. Ini hadis ini sepenuhnya muwafiqun li usulil Quran, sejalan dengan prinsip Al-Quran. Fas-shadaqatu ziyadatun la nuqsan. Ya, sedekah adalah penambah, bukan pengurang. Jadi fas-shadaqu ziyadatun la nuqsan. Sedekah adalah penambah, bukan pengurang. Wal afu izzun la dhullun. Memaafkan adalah kemuliaan, bukan kehinaan. Yang ketiga, wa tawadu' rif'atun la mahanatun. Dan tawadu adalah ketinggian, bukan kerendahan. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, yang pertama, sedekah itu akan menambah, penambahan bukan pengurangan. Yang kedua, memaafkan itu adalah kemuliaan, la dhulun bukan kehinaan. Wa tawadu' rif'atun la mahanatun. Dan tawadu adalah ketinggian, bukan kerendahan. Kita lanjut hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Allah meridai beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, ucapkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, berilah makan bagi orang yang lapar, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam sedangkan orang-orang ketika itu dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Baik, kita sebelum membahas daripada hadis ini, kita akan melihat siapa Abdullah bin Salam, karena ini nama yang mungkin jarang kita dengar ya. Abdullah bin Salam, ismuhul kamil Abdullah bin Salam, huwa min Bani Quraidah. Jadi Abdullah bin Salam ini, beliau itu dari Bani Quraidah. Kalau Bani Quraidah berarti asli penduduk Madinah. Wa hum ahadul absatul yahudi fil Madinah. Ternyata Abdullah bin Salam ini salah satu tokoh Yahudi di Madinah. Ya. Qabla Islamhi kana yud'a hasbul ba'di riwayat Yahya Yuhanna. Ada sebagian riwayat sebelum beliau masuk Islam, ini namanya, nama aslinya Yahya atau Yuhanna. Jadi Yahya atau Yuhanna. Ya, ini sebagian riwayat beliau tuh, ya, banyak orang yang memanggil beliau dengan panggilan Yahya, dengan nama Yahya dan Yuhanna. Karena awalan aliman Yahudiyan. Nah, Yahudi di Madinah, beliau ini termasuk tokoh yang paling jenius, pintar, ya, tokoh Yahudi di Madinah. Wa muhtarifan fit Taurat. Kenapa beliau dijadikan tokoh? Karena Abdurrahman bin Salam ini seorang sahabat Yahudi yang betul-betul faham isi kandungan daripada kitab Taurat. Ma'rufan bidzaka, dikenal orang yang paling cerdas, wal ilmi, alim, fahmi, faqih, ya, wa kana aliman bi kitabatil adyan as-sabiqah. Dan beliau ini orang yang paling tahu, ya, tentang isi-isi kitab sebelumnya. Ya, bahwa di dalam Taurat itu nanti ada seorang nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia, tanda-tandanya seperti ini. Abdurrahman bin Salam ini betul-betul paham dia. Nah,
Wa kana mutaharifan jiddan fi jama'atil Yahud fil Madinah. Jadi orang-orang Yahudi itu betul-betul memuliakan beliau. Nah, jadi asbabul wurud daripada hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi penduduk Madinah itu terdiri dari empat keadaan. Yang pertama adalah empat jenis ya. Yang pertama penduduk Islam dari kota Mekah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Ada 4 kaum ya. Yang kedua kaum Ansor, asli penduduk di situ. Yang ketiga kaum Al-Yahudi, orang-orang Madinah. Jadi di Madinah itu dulu Pak banyak orang-orang Yahudi di sana. Salah satu tokohnya ini beliau ini, Abdurrahman bin Salam. Nah, ketika beliau ini datang ke kota Madinah bersama rombongannya yaitu Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Salam ini sudah menunggu Pak. Kira-kira seperti apa Muhammad ini? Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Taurat? Apakah akhlaknya, perkataannya, tanda-tandanya itu sesuai yang ada di dalam kitab Taurat? Maka betul Pak, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, maka yang pertama kali beliau sampaikan Rasulullah di hadapan seluruh masyarakat ketika itu Muhajirin, Ansor dan orang-orang Yahudi, ya kaum Yahudi ketika itu, yang beliau sampaikan itu hadis ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, ucapkanlah salam, wasilul arham, sambung silaturahim, wa at'imut ta'am, kasih makan orang yang sedang butuh, dan sholatlah malam ketika manusia itu pada tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, Abdullah bin Salam ketika beliau mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, maka tersentuhlah hatinya. Betul apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat ini, karena dalam kitab Taurat ini ya, yang ditekankan dalam kitab Taurat itu menyambung tali silaturahim, ucapkan tahniah, salam kepada saudara-saudara yang lain ya, kemudian bermunajat kepada Tuhannya di malam hari, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Nah, ya, hadal hadis aslun 'azimun fi jami' hisalil khair fi huququllah wa huququl ibad. Hadis ini merupakan aslun, dasar azimun yang agung dalam menghimpun seluruh kebaikan. Fihi huququllah. Karena apa? Satu, di dalamnya terdapat hak Allah, wa huququl ibad, dan hak hambanya. Jadi hadis ini lengkap Pak. Hak kepada Allah, hak kepada hamba. Hak kepada hamba itu apa saja? Hak seorang hamba, hak kepada hamba. Satu, menyebarkan salam. Kedua, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, memberi makan bagi orang yang lapar. Kemudian hak kepada Allah itu apa? Melakukan bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan pada malam hari. Ya, kemudian dia akan memasuki surga dengan selamat. Fi qaulihi ya ayuhan nas. Nah, kenapa di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menyeru dengan kata-kata, dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kan kalau dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau wahai ya ayyuhan nas itu biasanya surah Makkiyah, surat yang Allah turunkan di kota Makkah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya surat Madaniyah yang Allah turunkan di kota Madinah. Nah, kenapa di sini Rasulullah SAW menyeru dengan redaksi ayyuhan nas, dengan seruahan wahai manusia? Nah, di sini ulama mengatakan dalilun ala umumid dakwah. Terdapat dalil bahwa seruan ini bersifat umum. Karena penduduk Madinah itu bukan dari orang-orang muslim saja, kaum Muhajirin, kaum Ansor, bahkan orang-orang Yahudi banyak di sana. Maka Rasulullah itu menyeru dengan seruan ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Wa anna hadhil hisal matlubatun minal muslim li kulli ahadin, ya. Dan bahwa sifat-sifat ini dituntut dari seorang muslim kepada siapapun. Yang pertama, seruan beliau ini yang membuat perawi ini tergugah hatinya untuk memeluk Islam. Yang pertama, afsus salam, ucapkanlah salam. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim beliau mengatakan afsa'us salami sababun li ta'alufi wal mahabbah.
Menyebarkan salam adalah sebab timbulnya at-ta'alluf, rasa cinta dan mahabbah, persaudaraan. Wa huwa syi'aru ahli Islam, dan salam itu menyerupakan syiar kaum muslimin, ya. Afsa'us salam yujibu tahabbat, tahabu wa yudhibu takabbur, fihi idharu syiar Islam. Di sini juga disebutkan menyebarkan salam itu menumbuhkan rasa tahab, saling mencintai, wa yudhibu takabbur, menghilangkan kesombongan, wa fi idharu syiar Islam, dan di dalamnya terdapat penampakan syiar Islam, mengucapkan salam. Maka kita jangan berat untuk mengucapkan salam, ya. Dibiasakan ketemu saudara, assalamualaikum. Pernah kita bahas itu kan? Pernah kita bahas di hadis pembahasan yang pertama itu, ucapan salam itu ada 3, pendek, sedang, dan sempurna. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10 kata Rasulullah, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Jadi sahabat Nabi ketika mengucapkan salam assalamualaikum, Rasulullah mengatakan asyrah 10. Assalamualaikum warahmatullah isrun 20 kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salasun 30. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau ucapkan 10, 20, 30? Sahabat yang pertama datang, dia mengucapkan assalamualaikum, dia mendapat 10 pahala, warahmatullah 20 pahala, wabarakatuh 30 pahala. Jadi sempurna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salam. Mulia orang yang mengucapkan salam nih, Pak. Ya, assalamualaikum. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau jamaah seperti ini cukup satu orang menjawab salam itu sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Kemudian pesan beliau yang kedua, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, silaturahim sababu litulul umri wasa'atar rizqi wa ridhar rabi. Silaturahim, ya, kata mu'alif ini, sababun litulil umri, menyambung silaturahim adalah sebab panjangnya umur, ya. Kemudian was'atar rizqi, luasnya rezeki, wa ridha rabbi, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang silaturahim itu, Pak, umurnya panjang, ada yang mengatakan diberkahi oleh Allah, ya. Yang kedua, rezekinya ditambah, kemudian dia akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, wa'at'imut ta'am, dan berilah makan orang yang butuh, orang yang lapar. Berilah makan. Ya. It'amut ta'am yajma'u bainal ihsan wa tawadhu' wa kasri nafsi. Memberi makan itu menghimpun sifat ihsan. Yajma'u bainal ihsan, menghimpun sifat ihsan, wa tawadhu', dan tawadhu', wa kasri nafsi, dan melembutkan jiwa. Bahkan di sini disebutkan, para ulama mengatakan it'amut ta'am yasmulul qarib wal ba'id. Memberi makan itu akan memberi makan yasmul, mencakup qarib, orang yang terdekat, kerabat, wal ba'id, dan orang jauh, wal ma'ruf ghairu, orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi memberi makan itu bukan hanya kepada kerabat, siapapun dia, ya, yang butuh kita kasih makan, membantu mereka. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jadi setiap nabi itu kan memiliki gelar masing-masing, Pak. Kalau Musa Kalimullah, Musa itu kalim. Kenapa? Karena Musa ini satu-satunya nabi yang bisa langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdialog kepada Allah di Gunung Tur Sina, ya. Ya wahai Allah, coba tampakkan wujudmu. Ketika kata Allah, engkau tidak akan bisa, Ibrahim, engkau tidak akan mampu melihat saya. Saya mampu, kata Ibrahim. Maka Allah ketika menampakkan dirinya, baru cahaya saja yang terlihat, Gunung Tur Sina itu langsung hancur lebur, Pak. Ketika itu Nabi Ibrahim langsung pingsan beberapa hari. Ya, kemudian beliau bertasbih kepada Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Baru cahayanya saja gunung sudah lebur, gitu. Itu kan. Maka beliau ini disebut dengan Kalimullah.
nabi yang berdialog kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nah, para ulama mufassir mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah? Maka ulama mengatakan ternyata Nabi Ibrahim mendapat Khalilullah, salah satu penyebabnya itu Nabi Ibrahim ini paling suka ngasih makan kepada orang lain. Jadi kalau kita tuh suka kasih makan, ada pengajian apa, kasih makan, kasih sedekah nih untuk acara-acara di musola, ngasih makan, itu kita panggil namanya Pak Khalil. Kenapa? Karena Khalilullah, karena dia tuh menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Jadi Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, salah satunya tuh suka kasih makan. Ya. Suka memberi makan. Maka beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian wasiat beliau yang terakhir, ya. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam hari sedangkan orang-orang ketika itu sedang tidur. Ma syarafal mu'min illa qiyamuhu bil lail. Ya, tidaklah kemuliaan seorang mukmin kecuali pada salat malamnya. Kemudian khassal salata bil lail li'annaha ablaghu fil ikhlas wa ab'adu 'anir riya. Salat malam disebutkan secara khusus, ya. Nabi menyebutkan wassalatu bil lail, salat malam secara khusus. Kenapa? Li'annaha ablag, karena lebih kuat dalam keikhlasan, wa ba'adu anir riya, dan jauh dari riya. Jadi salat malam ini Masya Allah, salat yang sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Di sini disebutkan orang yang salat malam itu dia akan ciri-ciri orang yang ikhlas dan jauh daripada riya. Kenapa? Ya karena salat malam itu salat yang sangat berat, Pak, ya. Orang pada tidur, ngantuk, kita melaksanakan sholat malam, ya, di kamar khusus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang menyebabkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak-bapak, kalau kita membaca kisah Konstantinopel, seorang penakluk Konstantinopel yang bernama Muhammad Al-Fatih, Muhammad Fatih, sang penakluk, itu kalau di Turki disebut dengan Mehmet Fatih. Mehmet itu asalnya Muhammad, Pak. Jadi orang Turki itu biasa mengucapkan kalimat Muhammad itu dengan Mehmet Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Di usia yang muda, para ulama menyebut usia 23 tahun, Pak, dapat meruntuhkan Konstantinopel. Rahasianya apa, Pak? Rahasianya ternyata Muhammad Al-Fatih ini, kalau kita membaca biografinya, beliau itu mendapat kemuliaan di sisi Allah dan mampu menaklukkan Konstantinopel karena Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan daripada sholat malam. Sehingga Allah memberikan kekuatan ruhaniyah kepada Muhammad Al-Fatih di usia yang beliau yang muda, masih muda, dapat menaklukkan Konstantinopel. Kalau kita usia 23 itu menaklukkan apa gitu? Beda sekali, ya. Beliau seorang yang masih muda dapat menaklukkan Konstantinopel. Ya. Kemudian tadkhulul jannata bis salam. Jadi kalau 4 ini engkau amalkan, mengucapkan salam, menyambung tali silaturahim, kemudian wa'at'imut ta'am, memberikan makan, kemudian suka memberi makan, yang keempat melaksanakan sholat malam di malam hari. 4 hal ini kalau engkau lakukan, tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ai dukhulan aminan minan adab, yaitu masuk surga dengan aman dari azab. Minal fitani wal makhawif, saliman minal fitani wal makhawif, selamat dari fitnah dan ketakutan. Ini hadis yang ke-12 nih, Pak, ya. Mengucapkan salam, memberikan makan, kemudian sholat malam, ya. Kemudian menyambung tali silaturahim, amalan-amalan yang akan menyebabkan seseorang itu mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala saliman, dengan selamat. Mudah-mudahan Allah taala berikan 4 sifat kita ini, Pak, ya, sehingga kita insyaallah masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah mengucapkan salam, mudah ngasih makan orang, mudah sholat malam,
kemudian mudah untuk saling bersilaturahim dengan tetangga, saudara, kerabat dan lain sebagainya insyaallah. Yang terakhir hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulih, dan untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, serta kaum muslimin, ya, serta wa amatihim, dan umumnya mereka. Akhrajahu Muslim. Syarhul hadis, salah daripada hadis ini, ya'udu hadal hadis, hadis ini termasuk hadis-hadis jawami', hadis-hadis yang sempurna, hadis-hadis yang singkat padat tetapi jawami', memiliki makna yang sangat dalam. Allati tajma'u ma'ani Islam al-kabirah, yang mengumpulkan makna-makna Islam yang besar, ya, fi kalimatin mujazah, dalam satu kata yang sangat singkat. Maka jawami', jamak daripada jami'. Nabi itu mendapat julukan kalamul jawi, jawami'ul kalim, ya, sabda-sabda Nabi itu disebut dengan jawami' al-kalim, singkat padat tetapi memiliki makna yang padat, yang luas. Hadis ini jawami', singkat tetapi memiliki makna yang padat, ya. Haitsu ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kamaladdin wa khulasatahu fin nasihah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesempurnaan dan intisari agama terletak pada nasihat. Jadi semua agama itu maknanya nasihat. Hadis-hadis Nabi banyak isinya nasihat. Kalamullah Al-Quran pun disebut dengan kitabun nasaih, kitab-kitab nasihat, ya. Makna hadis an-nasihah fil lughah, apa itu nasihat? Nah, nasihat di sini ma'khudatun min nasaha, ay khalasa fan nasihatu hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Secara bahasa an-nasihah itu diambil dari kata nasoha, ya, yang berarti murni, jernih. Jadi nasihat itu Pak secara bahasa artinya murni dan jernih. Maksudnya apa? Fan nasihatu hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Ya, nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Jadi nasihat itu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati agar hatinya itu murni dan bersih, ya. Kemudian tikraru qauluddin. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali ad-dinu nasihah, salah marot 3 kali ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu mudah, agama itu mudah, agama itu mudah. Kenapa Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali? Lihtimami bi sya'niha, untuk memperhatikan urusannya. Litta'kid ala idhami makanatiha wa anha qa'idatun 'azimatun min qawa'iddin, ya, untuk menegaskan besarnya makanatiha, kedudukannya, dan dia adalah kaidah 'azimah, kaidah yang besar dari kaidah-kaidah agama, nasihat, ya. Jadi nasihat ini merupakan kaidah yang sangat besar, ya. Karena semua kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi itu semua isinya tentang nasihat, ya. Libayanin anna hadin kullu, untuk menjelaskan bahwa ia adalah keseluruhan agama. Fa nasihatu laisat juz'an. Nasihat bukanlah hanya sebagian juz'an, bagian agama saja, ya. Minadin fa hasab bal hiya ruha wa jawharah, melainkan ia adalah ruh dan hakikatnya. Jadi hakikat agama itu adalah an-nasihat. Baik. Nasihat yang pertama adalah awalan an-nasihatu lillah. Pertama, nasihat untuk Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Bukan berarti kita menasihati Allah, Pak. Tidak. Jadi nasihat
yang dimaksud nasihat lillah itu al-ikhlasu fi ibadatih, murni ikhlas di dalam beribadah karena kepada Allah Ta'ala. Karena nasihat itu maknanya murni ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, wa nafyu syirik min, tidak menyekutukan Allah, wal i'tirafu bi ni'matihi, mengakui kenikmatan Allah yang Allah telah berikan, wasyarku 'alaiha, bersyukur kepadanya, wal intiyadul amri wan nahyi, dan mematuhi daripada perintah-perintah Allah. Ini yang disebut dengan agama itu nasihat. Nasihat kepada Allah maksudnya kita menjalankan semua perintah Allah, larangan Allah, mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah-Nya. Kemudian an-nasihatu li kitabi, yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab-kitabnya maksudnya adalah al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala. Kita mengimani bahwa Al-Qur'an itu betul-betul kalam Allah, wa tanziluhu, yang Allah wahyukan, wa ta'dimuhu, dan kita agungkan membacanya, haqqu tilawatihi, dengan bacaan-bacaan yang benar. Jadi ini yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab. Kemudian nasihat li rasuli, yang dimaksud dengan nasihat untuk rasulnya, al-imanu bihi wa binubuwatihi, beriman kepada beliau dan kenabiannya, wa ta'atuhu fi amri wa nahi, mentaati dan perintah larangannya, membelanya, hayyitan wa maitan, hidup maupun setelah wafat. Artinya, jadi kalau bahasa simpelnya, nasihat untuk Rasulullah itu kita mengakui Rasulullah sebagai Rasul, kemudian menjalankan semua perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya 24 jam dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai akan tidur. Itu termasuk bagian daripada nasihat. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sunnah kecil maupun sunnah besar. Jangan kita hanya memandang sunnah besar, meninggalkan sunnah kecil. Masuk masjid dengan kaki kanan, itu sunnah, Pak. Kelihatannya kecil, nilainya besar. Makan dengan tangan kanan, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 kali, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Kelihatannya kecil, tetapi maknanya memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin, maksudnya adalah makna al-ulama wal umara wal hakama, mentaati fatwa-fatwa ulama, ya, mentaati umara pemerintah, al-hukama, dan orang-orang yang hukama, orang-orang yang bijak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nasihatu li 'ammatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin, maksudnya adalah irsyaduhum, membimbing mereka, limasalihim, menuju kemaslahatan mereka, fi dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama maupun urusan akhirat mereka. Sehingga kemudian yang terakhir, wa nasahum bil qawli wal amal, menasihati mereka dengan ucapan dan amal, wasatu auratihim, menutup aib mereka, wa jalbu khairilahum, mendatangkan kebaikan mereka, wa daf'u syar'anhum, dan menolak keburukan daripada mereka. Inilah yang disebut dengan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah 3 hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambilkan hadis-hadis ini, sehingga insya Allah kita mendapat syafaat yang mulia, syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.